Kompetisi Liga Champions musim 2025-2026 akhirnya akan bergulir pada bulan ini. 36 tim akan saling sikut memperebutkan trofi menuju final Budapest 2026. Opta, sebuah perusahaan analis data, kembali mengeluarkan prediksi superkomputer mereka. Dalam prediksinya, superkomputer Opta membuat prediksi cukup mencengangkan. Liverpool diunggulkan juara, sementara itu posisi Real Madrid dan Paris Saint-Germain justru tidak begitu diunggulkan musim ini. Mau tahu seperti apa prediksi lengkap superkomputer Opta untuk UCL 2025-2026? Starting 11 Moment kali ini akan menyajikan prediksi superkomputer Opta untuk Liga Champions 2025-2026. Seperti apa peluang tim-tim peserta di dalamnya? Let's check this out! Pentas sepak bola paling seru dan paling panas akhirnya tiba, UEFA Champions League. Musim ini akan menjadi musim ke-71 turnamen UCL sejak pertama kali dibuat. Musim ini juga akan menjadi musim ke-34 sejak turnamen ini mengalami rebranding dari UEFA European League menjadi UEFA Champions League. Persaingan menuju gelar juara akan semakin panas. Pasalnya sejauh ini sudah ada 24 tim berbeda yang memenangi Liga Champions. PSG menjadi klub ke-24 yang berhasil membawa pulang si kuping lebar setelah musim lalu mengandaskan perlawanan Inter Milan di final Munich. Sebagai informasi, UCL tahun ini masih akan mengusung format musim lalu. 36 peserta akan bersaing di fase liga untuk memperebutkan tiket ke babak gugur. Babak 16 besar sampai dengan final masih menggunakan format yang sama dengan musim-musim sebelumnya. Kendati mengusung format yang sama dengan musim-musim sebelumnya, musim ini UCL tampaknya akan berjalan lebih dramatis. Bagaimana tidak? Sebelum musim 2025-2026 bergulir, banyak kekuatan Eropa melakukan perombakan. Pemain-pemain baru berdatangan, pelatih-pelatih anyar juga mencuat ke permukaan. UCL tahun ini juga diwarnai kiprah 3 debutan. Pavos, Bodo Glimt, dan Kairat Almaty akan turut berpartisipasi di UCL musim ini. Ketiganya akan bersaing menantang para kontestan yang sudah langganan bermain di kompetisi kasta tertinggi Eropa ini. Ketika drama belum benar-benar dimulai, Opta seperti biasa langsung merilis prediksi superkomputer mereka. Prediksi untuk UCL musim ini terbilang menarik. Pasalnya perhitungan superkomputer Opta cenderung meremehkan dua kontestan kuat, Real Madrid dan PSG. PSG adalah tim super pada musim 2024-2025 lalu. Skuad mereka seolah dihuni spesialis masing-masing lini. Les Parisiens bahkan mampu menang 5 gol tanpa balas di final melawan Inter Milan. Sebuah catatan yang sebelumnya tak pernah didapat tim manapun. Namun, Opta memprediksi bahwa peluang PSG juara cuma 12,1%. Nilai ini menempatkan PSG di urutan ketiga kandidat juara UCL. Opta sendiri memperhitungkan banyak aspek untuk memperoleh nilai tersebut, terutama soal calon lawan PSG yang menurut Opta punya tingkat kesulitan paling tinggi di antara kontestan lain. Sementara itu, Real Madrid sang pemegang rekor 15 UCL punya peluang yang lebih kecil. Opta memperhitungkan bahwa El Real cuma mengantongi peluang sebesar 5,8%. Padahal sebagai kolektor 15 gelar, Madrid biasanya menganggap UCL sebagai taman bermain mereka. Pertimbangan Opta lagi-lagi melibatkan banyak variabel. Kegagalan Madrid setelah didepak Arsenal di perempat final musim lalu menjadi faktor terbesar mengapa Opta memperhitungkan Madrid cuma punya peluang juara 5,8%. Sementara untuk calon lawan, Madrid masuk kategori tim dengan calon lawan mudah. Rata-rata rating lawan mereka berdasarkan Opta Power Rating ada di angka 89,9. Jauh di bawah PSG dengan rating rata-rata lawan 92,4. Sekarang, kalau PSG tidak dijagokan juara, sementara Real Madrid juga tak diunggulkan bertahta, maka siapa calon raja sebenarnya? Well, jawabannya ada di balik sebuah stadion yang sudah berdiri megah sejak tahun 1884 di kota Merseyside, Anfield Stadium. Sebagian dari kita mungkin masih ingat bagaimana cara Liverpool lolos dari fase Liga musim lalu. Skuad Arne Slot meraih 7 kemenangan dan cuma kalah 1 kali di fase Liga.
Catatan ini membuat The Reds lolos dengan status juara fase Liga, mengumpulkan 21 poin dalam prosesnya. Kendati akhirnya tim yang sempat dicap sebagai kandidat terkuat juara ini harus pulang awal. Skuad The Reds sudah banyak berubah. Liverpool menghabiskan hampir 500 juta euro untuk belanja pemain. Bisa dibayangkan, kalau dengan skuad seadanya saja Arne Slot bisa konsisten, bagaimana dengan skuad semewah sekarang? Dalam 10.000 simulasi yang dilakukan superkomputer Opta, Liverpool memperoleh persentase kemenangan 20,4%. Artinya dalam 10.000 skenario, sekitar 2.040 skenario diantaranya, The Reds berakhir menduduki tahta juara Budapest. Liverpool juga diprediksi akan lolos dengan mudah, di mana 23,9% dari skenario total memunculkan Mo Salah CA sebagai juara fase Liga. Lagi-lagi, Opta memperhitungkan rating dari calon lawan setiap tim untuk menghitung probabilitas ini. Power rating calon-calon lawan Liverpool menghasilkan angka rata-rata 89,4%. Statistik ini membuat mereka lebih dijagokan dari klub manapun, termasuk Madrid dan PSG. Calon juara sudah didapat, dua raksasa juga sudah masuk prediksi. Lantas kalau PSG yang musim lalu jadi juara saja ada di tempat ketiga, maka siapa tim yang berpeluang paling besar nomor 2? Yap, dari nomor urutnya saja sudah bisa ditebak siapa dia, Arsenal. Secara mengejutkan, Arsenal berhasil singkirkan Real Madrid di babak perempat final UCL musim lalu. Kemenangan ini mengantar The Gunners ke semifinal pertama mereka sejak penampilan ikonik di partai final edisi musim 2005-2006. Konsistensi menjadi kunci dari pasukan Mikel Arteta. Konsistensi itu pula yang menempatkan mereka 3 kali beruntun di posisi kedua tabel klasemen akhir Premier League. Setelah sudah sangat dekat dengan final musim lalu, Opta menghitung bahwa kans juara Arsenal musim ini ada di urutan kedua. Persentase mereka ada di angka 16%. Sementara itu, Barcelona yang musim lalu gugur di semifinal mendapat peluang 8,4%. Nilai ini setara dengan perolehan persentase Man City yang musim lalu tumbang di babak playoff. Di bawah Barca, Chelsea mengekor dengan kans juara sebesar 7%. Semifinalis lainnya, Inter Milan yang kini berada di bawah asuhan Christian Sivo cuma memperoleh peluang 3%. Perolehan mereka lebih sedikit dari Bayern Munchen yang mendapat angka 4,3%. Newcastle berpeluang sama seperti Inter, yakni 3%. Sementara Napoli, Tottenham Hotspur, dan Benfica punya kans yang hampir sama, yakni tak sampai 2%. Sedikit catatan menarik dari Opta bahwa dari 10.000 kemungkinan yang disimulasikan superkomputer, 33 dari 36 peserta setidaknya memperoleh 1 kemungkinan juara. Namun, probabilitas itu tidak berlaku buat Kairat Almaty, Pafos, dan Karabakh. Dari 10.000 simulasi, tidak ada satupun simulasi yang memunculkan salah satu tim ini sebagai juara. Prediksi-prediksi terkait hasil akhir selalu menarik perhatian pecinta sepak bola. Tak terkecuali prediksi dari superkomputer Opta. Mungkin ada yang tidak terima dengan prediksi ini. Mungkin pula ada yang keburu senang melihat timnya juara lewat simulasi Opta ini. Sebagai pengingat, Opta sebetulnya hanya menyampaikan prediksi. Simulasi yang mereka lakukan juga tidak bersifat pasti. Bisa jadi, tim yang kemungkinan juaranya kecil justru akan menjadi juara di akhir musim. Kilas balik musim lalu, Opta melakukan simulasi yang sama. Hasilnya Manchester City keluar sebagai tim dengan presentasi kemungkinan juara tertinggi, yakni sebesar 25,3%. Di tempat kedua, ada Real Madrid dengan probabilitas 18,2%. PSG sang kampion justru ada jauh di peringkat ke-9 dengan kans juara cuma 4,1%. Perlu dicatat, simulasi Opta ini cuma menghitung menggunakan tren performa, baik di musim ini maupun musim lalu. Performa di UCL menjadi tolak ukur terbesar menentukan angka-angka yang muncul tadi. Opta tidak memperhatikan variabel lain selain performa, seperti transfer, pergantian pelatih, ataupun pergantian staf. Pada akhirnya, data dari Opta cuma sebuah prediksi. Ia dibuat bukan untuk menentukan pemenang pasti, melainkan untuk mengamati seberapa siap sebuah tim dalam menghadapi musim baru Liga Champions. Pemenang pastinya akan ditentukan banyak faktor, mulai dari mental, strategi, serta kondisi lain baik teknis maupun non-teknis. Jadi, kalau menurut kalian sendiri gimana Football Lovers? Setuju dengan prediksi dan simulasi superkomputer Opta?
Atau kalian punya prediksi dan simulasi sendiri? Kasih tahu Mimin di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa terus memantau update terkini seputar sepak bola setiap harinya. See you in the next video.